Kami minta tidak ada solusi lain. Tendik harus dikepreskan. Ingin menyampaikan dan memohon kepada Komisi 10 untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Presiden, untuk memberikan kepada kami keputusan atau regulasi yang berkeadilan untuk kami. Siapa saja tendik itu jelas tadi sudah disampaikan, tetapi yang paling real adalah yang terdata di dalam dapodik yang disebutkan sebagai tendik di dalam dapodik tersebut. Walaupun dengan banyak masalah atau mungkin ada lambat sinkron ataupun bagaimana yang memungkinkan ada belum sinkron, artinya ada keterlambatan seperti itu. Dengan permasalahan di dapodik yang ada, tetapi itu kemungkinan yang paling bisa digunakan sebagai data pokok untuk dijadikan dasar untuk diangkat menjadi PNS. Kami minta kepada Bapak Presiden untuk memberikan keputusan Presiden pengangkatan tendik honorer sekolah negeri menjadi PNS. Kemudian sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Menpan RB, Bapak Cahyokumolo terkait rencana penghapusan honorer pada tenggat waktu sampai dengan tahun 2023, kami Tendik Nasional sangat mendukung rencana itu. Tetapi kami minta sebelum 2023 maka honorer tendik sekolah negeri semuanya akan diangkat sebagai PNS. Itu yang menjadi permintaan kami. Tetapi ini alternatif, Bapak. Apabila sekiranya kepres PNS dianggap terlalu mahal atau terlalu sulit, maka kami memohon kepada Bapak Presiden dan juga pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada tendik itu berupa afirmasi penuh untuk menjadi ASN sesuai regulasi yang ada, yaitu tendik diberikan tinggal pemberkasan. Siapa saja tendik seperti yang tadi saya sampaikan adalah yang berada di dapodik yang bisa dijadikan data pokok. Dan satu mungkin akan dilengkapi oleh rekan kami dari Bapak Widi. Monggo Bapak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang dan juga jajarannya dari Komisi 10 DPR RI. Sebelumnya kami berterima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberi kesempatan kami selaku tenaga honorer khususnya tendik untuk bisa bertatap muka dengan panjenengan. Dalam hal ini, perkenalkan saya Widi Harto, anggota tendik sekaligus koordinator tendik Kabupaten Batang, Mbak. Mungkin tujuan kami di sini semua itu sama, Pak. Apa yang terjadi dan realita yang ada di masing-masing daerah, kabupaten, kota, dengan adanya perguliran P3K, bagi kami tendik bukan suatu masalah. Karena tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena tendik juga tidak ada masuk di dalamnya. Regulasi masih kosong. Nasib tendik tidak jelas. Artinya, jika mana pemerintah serius, seperti yang sudah disampaikan Bu Lina, Pak Saiful Anam, dan dari teman-teman yang lain yang memperjuangkan nasib honorer saat ini, kami minta tidak ada solusi lain. Tendik harus dikepreskan. Karena kalau menuntut masalah P3K, kami tidak akan ada selesainya, Pak. Jujur, saya di sini juga mengerjakan dan memegang aplikasi Dapodik, Pak. Di situ sudah jelas
disebutkan ada yang namanya tenaga kependidikan. Sudah real masuk di Dapodik. Sudah ber-NUPTK. Amanat yang diberikan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan Dapodik itu sangat berat, Pak. Banyak di dalamnya ada sarpras, tunjangan, sertifikasi guru. Jika mana masa kerja gaji berkala tidak kami kerjakan, itu akan berimbas pada apa? Pada penghasilan tunjangan yang tidak sesuai. Tapi apa artinya masa kerja buat kami? Seorang tenaga administrasi sekolah atau tendik yang masih honorer, itu tidak ada manfaatnya, Pak. Tidak dilihat secara berkeadilan. Karena apa? Masa kerja bagi kami tidak dilihat lagi, baik dari Kemendikbudristek, Kemenpal RB, bahkan dari pemerintah saat ini. Katanya dan katanya, tendik mau diregulasikan di tahun 2022. Kami senang, Pak. Kami belum menerima. Kenapa? Itu hanya narasi belaka. Kami minta untuk bisa direalisasikan. Dan kami mohon untuk tendik khususnya saya minta untuk dikepres PNS-kan. Seperti halnya nakes pada waktu itu, Pak. Juga bisa dikepreskan. Bahkan ada contoh di wilayah Kabupaten Batang yang nakesnya sudah diangkat menjadi pegawai negeri, tapi tendik yang melayani di tenaga administrasi sekolah ketika minta legalisir ijazah masih menjadi tenaga honorer. Pelik bagi negara ini, pelik bagi bangsa kita ini, sila kelima belum dijalankan dan belum benar-benar direalisasikan. Saya percaya betul pemerintah sangat komit, Pak. Tapi di sini kita memang butuh kerjasama. Kita butuh pemaparan yang jelas. Karena jumlah tendik yang amat sangat terbatas, Pak. Kemungkinan untuk Bu Sri Mulyani menganggarkan keuangan untuk menggaji kami tenaga honorer tidaklah seberat yang dibayangkan, Pak. Kami tahu jumlah guru banyak, guru dibutuhkan. Tapi dalam hal ini, tenaga kependidikan dari dulu tidak pernah tersentuh, Pak. Tidak pernah tersentuh keberadaannya. Bahkan Pak Menteri sebagai tenaga pengembang aplikasi Dapodik tidak tahu keberadaan operator sekolah. Dan operator sekolah di sekolah belum tentu mengerjakan pekerjaan operator saja. Masih banyak aplikasi-aplikasi dari BKD daerah masing-masing itu menerapkan aplikasi kinerja dan lain sebagainya. Itu adalah operator yang mengerjakan. Padahal operator disebutkan bukan dalam jabatan. Jadi kembali lagi seperti Bu Lina yang sampaikan tadi, memang betul linearitas itu tidak membuktikan suatu hal yang pasti bisa, tidak. Karena kemampuan itu adalah keseharian, aktivitas keseharian. Itu yang bisa kami tunjukkan. Dan mungkin bisa Kemendikbudristek pantau, bisa monitor sekolah mana, operator mana yang mungkin pekerjaannya tercecer. Saya kira tidak ada, Bapak. Mohon untuk Komisi 10 dan mudah-mudahan dari pemerintah, baik Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, dan juga Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, mohon kepada Pak Cahyokumolo untuk bisa merealisasikan untuk diberi kepres PNS. Terima kasih. Sementara itu mungkin ada teman yang lain mau menyampaikan usulannya, kami persilahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup ya, karena ini saya masih ada ini dua. Saya juga mohon maaf mungkin yang virtual mungkin tidak usah di ini. Nah ini kita mendengar mau mengambil waktu 5 menit ini, tapi dibagi dua berarti 2,5 bertiga. Saya nanti ngambil tambahan sedikit. Silakan 2,5 menit, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Komisi 10 ini, jauh dari Gunung Kidul, dari Jawa Barat, Garut. Bapak dari mana tadi ya? Oh, Garut juga.
Ya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua di awal. Sesungguhnya dari seluruh problematika yang muncul di dalam forum siang sore hari ini, semuanya sudah masuk di dalam list yang ada di Komisi 10. Tinggal jika tadi disampaikan terkait dengan persoalan anggaran, ada perbedaan informasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari beliau-beliau yang sekarang hadir. Sekiranya saya mengusulkan saja Pak, saya tidak akan mengambil kesimpulan, hanya usulan. Kunjungan kerja khusus yang akan datang, mungkin kita langsung ke daerah, tetapi forumnya lebih kepada rapat yang tertutup. Karena kalau terbuka mungkin ada hal yang kemudian kepala daerah tidak berani menyampaikan secara tuntas, ataupun juga ada hal-hal yang memang perlu tidak bisa dibuka secara umum, tetapi tetap mengundang beberapa pihak. Misalnya saja ke Gunung Kidul atau ke DIY. Ya, salah mungkin juga ke Garut. Jadi kita lalu tentu mengajak dari Kementerian Pendidikan, karena kita kan tidak bisa mengajak dari Menpan RB, tidak bisa mengajak dari Kemenkeu, untuk memastikan persoalan anggaran yang tadi di dalam pemahaman kami, anggaran DAU itu sudah oke. Yang dikunci untuk P3K. Ternyata ada katanya kurang, ternyata DAU tidak tambah, tapi terpaksa harus dikurangi itu karena dikunci, dan yang lain sebagainya itu. Saya kira usulan saya begitu saja Bapak, tetapi prinsip masukan dan usulan dari guru bahasa, kemudian dari kawan-kawan yang formasinya terambil oleh guru swasta. Tapi kalau Gunung Kidul, catatan saya kan kemarin disampaikan udah 85%. Tapi saya acungi jempol Pak, beliau ini sudah pada lolos. Tetapi tetap berjuang untuk kawan-kawannya. Yang tidak lolos ya berarti ya. Berarti berjuang untuk teman-temannya. Iya, berjuang untuk teman-temannya itu semangat yang luar biasa. Juga yang dari Garut, dan ternyata jenengan godean dah. Walah mung tonggo gua. Dan saya menyampaikan tadi disinggung beberapa hal terkait dengan kawan saya. Beliau yang bersangkutan sudah menyampaikan permintaan maaf yang saya baca di media. Jadi mungkin kita tidak perlu kita di forum ini tidak perlu memperpanjang kembali. Saya juga ikut minta maaf jika ada kami yang salah. Terima kasih.